Yaitu membran sel mengenai transport aktif yang membutuhkan energi ATP. Di sini ada 3 macam, yaitu transport aktif pompa NAK, kemudian ada endositosis dan ada eksositosis. Nah, pada transport aktif pompa NAK yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu, perkenalkan strukturnya. Ini juga protein integral ya. Ini bagian ekstraseluler, ini bagian intraseluler, bagian dalam. Di sini strukturnya berubah konformasi daripada bentuk yang tadinya bentuknya ke dalam, kemudian dia itu nanti akan mengarah menuju keluar seperti ini. Proses ini melibatkan suatu energi, nama energinya adalah ATP. Kalau tidak pakai energi, dia tidak bisa bekerja. Nah, di sini sebagai contohnya, konformasinya silahkan dikenali dulu. Di sini ada 3 lokasi, 1, 2, 3. Ya, fungsinya itu adalah untuk mengikatkan Na pada sisi 3 lokasi ini. Na ini jumlahnya 3, 1, 2, 3, yang nantinya akan keluar, jumlahnya 3. Kemudian di sisi yang sebelahnya, itu ada 2 bentukan seperti ini, adalah untuk mengikat K masuk ke dalam kalium, jumlahnya hanya 2. Jadi 3 Na keluar, 2 kalium ke dalam. Nah, ini sama ya, prosesnya sama. Kita lihat sekarang komposisinya. Pada komposisi ini kita lihat bagian dalamnya ya. Pertama kali apa? Yang pertama adalah terjadi ikatan Na di sini. Ikatan Na yang awalnya ada di sitoplasma ya. Kemudian di sini Na ini merangsang ATP mengalami fosforilasi. Fosforilasi itu adalah lepasnya ADP plus P. P inilah yang digunakan sebagai energi. Dengan melekatnya P pada suatu protein ini menyebabkan protein itu berubah bentuk. Yang tadinya dia tidak seperti ini, dia akhirnya membuka dan Na-nya melekat di sisi protein. Jumlahnya ada 3, dia itu akan menuju keluar. Kemudian setelah Na, dengan bantuan apa dia keluar? Karena ada P di sini. Nah, ATP yang sudah pecah atau mengalami fosforilasi ini, dia itu atau pengikatan P di sini fosforilasi ya, dia itu akan pecah menjadi ADP plus P. Nah, apakah ATP itu adalah adenosin trifosfat? Apakah ADP itu adalah adenosin difosfat? Karena fosfatnya sudah dipakai 1. Jika seandainya nanti ADP juga digunakan lagi P-nya, maka dia itu tinggal menjadi AMP. AMP itu adalah adenosin monofosfat. Nah, pada saat Na-nya keluar di sini, yaitu dengan mengubah bentuk Na ya, dilepaskan keluar sel, dia mengikat K untuk masuk ke dalam. Jumlahnya hanya 2 ya. Jumlahnya hanya 2 dimasukkan ke dalam. Kemudian konformasinya berubah karena pengikatan P. Setelah itu P-nya lepas. Nah, P-nya lepas maka konformasinya akan berubah ke bentuk semula. Akhirnya kalium itu dilepaskan ke dalam. Siklus ini berulang-ulang. Ini adalah pada pompa NAK. Kemudian kita lihat pada bagian pada bagian endositosis. Nah, endositosis itu apa? Endositosis itu adalah masuknya suatu zat ke dalam sel. Di sini ada 3 macam cara, tapi dia membutuhkan energi ATP, ya, membutuhkan energi ATP. Masuknya zat ke dalam suatu sel itu ada 3 macam. Yang pertama adalah fagositosis, jika yang masuk itu adalah benda padat. Kemudian pinositosis, jika yang masuk itu adalah berupa cairan atau partikel-partikel kecil. Ya. Yang ketiga itu adalah masuknya suatu zat jika dia membutuhkan reseptor. Reseptor ini bentuknya seperti huruf Y seperti ini ya. Huruf Y inilah yang mengikat partikel-partikel ini agar dia bisa dimasukkan ke dalam. Dan perlu diingat, endositosis membutuhkan energi ATP dan dia melibatkan membran sel. Ini adalah membran sel. Pada saat suatu zat itu masuk fagositosis dalam partikel besar, maka membran sel itu akan membentuk vesikel yang nantinya dia akan lepas ya, membentuk vakula makanan, lepas masuk ke dalam. Sama saja juga dengan pinositosis, sama persis. Seperti ini, dia partikel masuk berupa cairan,
Nah, dia membran selnya akan membentuk suatu vesikel, akhirnya lepas. Nah, kemudian untuk endositosis yang diperbantukan dengan reseptor, di sini harus ada reseptor dulu. Sama, melibatkan membran yang membentuk vesikel tetapi harus dengan bantuan reseptor. Untuk yang fagositosis, kalian masih ingat ya, kelas 10 sudah masih mempelajari ini. Masih ingat, ini adalah amuba ya, yang mempunyai kaki semu atau pseudopodia. Ini adalah makanan padatnya, cairan ekstraseluler, ini adalah intraseluler. Nah, makanan pekat ini akan dilingkupi oleh suatu membran, membrannya si pseudopodia atau kaki semu, maka dia lama-lama akan lepas membentuk suatu vakuola makanan. Ini adalah pada amuba ya. Kemudian kita lihat kembali, ini adalah tadi endositosis, yaitu dengan bantuan reseptor. Ini reseptornya yang berbentuk huruf E. Dia mengikat dulu suatu partikel-partikel di sini, baru dimasukkan ke membran. Jadi ada beberapa partikel dia tidak bisa masuk sendiri, tapi harus dengan bantuan reseptor. Dan nantinya akan membentuk suatu vesikel. Ini pada endositosis. Kemudian kita lihat pada eksositosis. Ini tadi ya, yang endositosis dimediasi reseptor. Kemudian kita lihat pada eksositosis ya. Pada eksositosis di sini cairan ekstraseluler dia itu dari dalam ya. Ini di dalam sitoplasma. Si vesikel ini akan lengket atau akan menuju ke membran, kemudian cairan ekstraseluler itu dilepaskan. Semuanya baik endositosis, kemudian eksositosis maupun transport pompa NAK, dia itu pasti membutuhkan energi ATP. Terima kasih.